Salam Bapak Ibu Saudaraku, apa kabar? Lihat kanan kirimu, bilang kamu sehat enggak? Gitu. Iya kan? Nah saudaraku, siang hari ini kita akan menutup tema bulan ini. Saya meyakini bahwa semua pembicara yang Tuhan taruh untuk kita bisa dengar itu punya tujuan yang hebat dan luar biasa. Yang juga katakan amin. Saya masih ingat pesan Pak Hartono, Bu Linda di awal tahun, jaga hati kita, jaga mulut kita. Mulut itu ujungnya cuma dua, berkat atau kutuk. Pak Joshua Guana Tanjung juga bicara kepada kita bahwa siapapun yang membuat kita jengkel, kecewa, mau kita salah apa enggak, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah menjaga hati kita. Kita anak raja, maka budaya sang raja itu, budaya mengampuni, menjadi gaya hidup kita setiap hari. Dan kemarin Pak Ray menyampaikan kepada kita, jaga hati kita tidak mudah kecewa. Yohanes Pembaptis itu orang hebat loh. Tapi kali itu dia takut mati, karena ragu dengan Kristus dan dia kecewa. Nah hari ini saya ingin menutup semua apa yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan itu, karena saya meyakini Pak Arifin kasih tema untuk kita merestore semua relasi kita, itu punya tujuan saudaraku. Kami tidak ingin para pemimpin, tidak ingin kalian pulang hanya dengar terus nggak lakukan sesuatu. Tapi mengakhiri bulan Januari ini dengan sebuah keyakinan, saya lagi nggak beres. Kalaupun nanti kita menghadapi problem itu, kita sudah tahu cara mengatasinya. Amin. Iya. Tadi Pak Arifin menyampaikan kepada kita cerita tentang Esau. Saya mulai dari situ hari ini untuk kita semua. Saya langsung di slide yang kedua, Kejadian 27 ayat yang ke-41. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, dia bicara kepada dirinya, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub, adikku, akan kubunuh. Ingat, Esau dan Yakub itu saudara kembar. Satu rahim, benih yang sama dari papanya Ishak. Kalau ada seorang kakak sampai punya adik, punya niat untuk membunuh adik, saya meyakini kepedihan hatinya, kekecewaan hatinya itu sangat luar biasa. Gak mudah. Dia punya perasaan-perasaan itu. Kalau kita cek Alkitab, maka kita bilang, ya wajarlah. Esau punya niat ini, wajar. Kenapa? Karena dia lahir dari rahim yang sama. Dan ketika Ishak papanya udah mau mengakhiri hidup, maka budaya mereka harus memberikan berkat kepada anak sulung. Berkat anak sulung itu 2 kali lipat lebih besar dari berkat anak bungsu. Singkat cerita, ditelikung. Yakub itu artinya penipu. Dia buat sebuah drama lah. Dia buat semacam strategi. Dia tipu papanya, dia mengelabui ayahnya Ishak, dan akhirnya berkat itu jatuh kepada Yakub. Saya meyakini Esau marah besar. Marah. Harusnya itu punya saya. Tapi kenapa adikku ngambil? Mamanya juga ikut terlibat di area itu. Karena mamanya ingin Yakub yang diberkati. Esau tidak punya apa-apa lagi. Ia hancur. Rasa sakit itu berubah menjadi amarah. Berubah menjadi niat balas dendam. Dia pikirannya mulai diracuni. Dia memikirkan bagaimana cara untuk membalas dendam. Dan menghancurkan si penipu Yakub adiknya itu.
Muncullah ayat yang kita baca barusan, saudaraku. Mengetahui Esau ingin membunuh adiknya sendiri, Ribka, bukankah Ribka ini ya? Mamanya punya niat mengungsikan Yakub ini ke rumah kakaknya, namanya Laban. Pamannya Esau dan Yakub namanya Laban. Diungsikan. Saya meyakini ketika Yakub mendengar kakaknya ingin bunuh dia, saya yakini dia punya mental kayak ayam. Ketakutan benar. Karena dia tahu kakaknya ini orang hebat, pemburu ulung. Sekali tancap mungkin pakai tombak, gak ada yang bisa lewat. Binatang apapun gak ada yang lewat. Mungkin dia pikir, kakakku kalau marah udahlah kiamat sudah. Dan dia pergi ke Padang Aram, ke rumah pamannya Laban. Singkat cerita, peristiwa kaburnya Yakub ke rumah pamannya 20 tahun. Nyimpan sakit hati 20 tahun. Nyimpan terintimidasi dalam diri Yakub 20 tahun. Percayalah Alkitab itu benar. Apa yang kamu tabur kamu tuai. 20 tahun peristiwa tinggal di rumah Laban. Yakub kena tipu terus. Ngambil istri, ketipu. Sampai dia harus menikahi gundik-gundik jadi 4 bininya. Jangan tiru. Siapa tahu kita, Alkitab catat 4 istri, boleh dong itu. Jangan pulang dari gini terjadi pertengkaran di rumah, kami nggak tanggung jawab. Ini perjanjian lama. Perjanjian lama. Dia ditipu. Sampai urusan kambing-kambing pun dia kena tipu. Sesuatu yang kita simpan, karakter yang berubah, percayalah apa kita tabur kita tuai. Kita nabur api kecil, nuainya badai api. Saya meyakini penting ini diingat. Tuhan tahu masa depan Israel sampai kepada Yesus lahir mesti dari Yakub, betul nggak? Tuhan peduli dengan nasib hambanya ini. Tuhan peduli juga dengan nasib saudaraku sekalian. Tuhan itu mati bagi kita untuk agar kita ini berfungsi, punya tujuan menjadi berkat bagi dunia ini. Dia peduli dengan hidup kita. Dia tidak ingin kita ini terus menerus dalam kesalahan, dalam intimidasi, dalam kepahitan, dalam situasi hati, kondisi hati yang gak beres. Tuhan berurusan dengan kita. Buktinya Tuhan hadir dalam semua kesempatan di mana Yakub menjadi pelarian. Tuhan juga datang. Tuhan itu hebat, dia gak ingat dosa kita, dia gak lihat kesalahan kita, tapi dia datang mengintervensi kehidupan kita. Dia tahu Yakub ini akan punya anak 12 menjadi cikal bakal Israel, dan nanti Mesias itu akan lahir dari keturunan mereka. Yakub bertemu dengan Tuhan dalam beberapa kesempatan, termasuk yang tadi Pak Arifin sampaikan. Ketemu di Sungai Yabok, bergulat dengan Tuhan. Saya meyakini dalam pertemuan dengan Tuhan oleh Yakub itu ada dorongan untuk rekonsiliasi. Ada dorongan untuk memperbaiki hubungan dengan kakaknya Esau. Apa rekonsiliasi? Mari kita lihat dulu, definisinya berjelas. Proses dua pihak yang sebelumnya terasing untuk berdamai satu dengan yang lain. Saya menambahkan di situ doa dan rekonsiliasi, dua kebutuhan terbesar di gereja zaman now. Karena kurangnya doa merampas kuasa Allah dari kita. Percayalah, kalau di gereja banyak cekcok, semua hal yang gak penting jadi penting dan itu menghabiskan energi, kurang doa. Kalau hidup kita gak bisa fokus kepada rencana kehendak Tuhan, kamu kurang doa. Karena kamu gak bisa selaras dengan pikiran Tuhan. Yang kedua, ketiadaan rekonsiliasi akan merampas kuasa persatuan dari gereja. Saya bersuka cita lihat gereja kita ini. Makanya ini khotbah mungkin bukan untuk kita, tapi siap-siap aja. Saya melihat betapa kita ini kompak satu sama lain.
Saya melihat kita itu mesra, peluk-pelukan, ketemu tos gini. Halo Ci, halo Ko, apa kabar Pak Bu? Itu kerenlah gereja kita. Pelihara itu. Tapi kalau itu satu saat kita ketemu, kita udah tahu cara mengatasinya. Izinkan saya hari ini saudaraku menyampaikan beberapa hal untuk kita. Sebagai langkah apa yang harus kita lakukan. Tadi saya sebut, jangan bulan ini lewat gitu saja. Mungkin kita sedang mengalami, iya Pak saya beres, gak ada problem. Yes, tapi kalau besok-besok kita menghadapi kekecewaan, Alkitab sudah jelas kasih kita langkah-langkah untuk kita bisa menang, kita bisa rekonsiliasi dengan orang-orang yang sedang bermusuhan dengan kita. Saudara siap? Katakan amin. Yang pertama, rekonsiliasi, niat untuk berdamai selalu dimulai dari dorongan Roh Kudus. Jangan lupain. Pasal 32 ayat 1 dan 2. Yakub melanjutkan perjalanannya. Lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat malaikat itu, berkatalah ia, ini bala tentara Allah. Sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. Saudaraku, mungkin kita berpikir, Pak, kira-kira apa yang dibahas para malaikat kepada Yakub? Apakah malaikat itu iseng doang terus lewat-lewat di depan Yakub gitu? Saya yakin enggak, ada maksudnya. Apapun yang dikatakan oleh malaikat, apapun maksud tujuan malaikat datang kepada Yakub dalam perjalanannya saudaraku, saya meyakini itu adalah sebuah motivasi, sebuah upaya, cara untuk menebus kesalahan, mengakui kesalahan dengan saudaranya Esau. Saya meyakini Tuhan bekerja sampai hari ini kepada kita. Ketika kita mengangkat tangan sembah Tuhan. Dan dia ada di dalam doa pribadi kita. Dia datang dalam doa kita di tempat ini. Kita rasa. Percayalah, Roh Kudus selalu menuntun kita kepada kebenaran. Dia meluruskan motivasi kita. Dia meluruskan hati kita. Ketika kita berusaha memasuki hadirat Tuhan, Eden itu saudaraku, maka dia menyingkapkan kepada kita hubungan-hubungan yang rusak dan mendorong kita untuk memperbaikinya. Saya meyakini itu. Itu makanya kalau kita membaca perjanjian baru, sebelum Yesus menyembuhkan fisik seseorang, Yesus bilang apa? Dosamu diampuni. Karena yang Tuhan cek pertama kali hati kita. Kalau kita datang kepada Tuhan, terus Tuhan lihat sesuatu yang gak beres, dia pasti bicara dalam hati kita. Pernah ngerasa itu teman-teman? Saya yakin pernah. Roh Kudus itu bicara di hati kita. Ini sebuah pemikiran saja. Mungkinkah kita ini tidak berdoa, malas berdoa? Karena kita takut mendengar Tuhan akan menyingkapkan orang-orang yang kita butuh untuk memperbaiki keadaan. Kita takut berdoa, nanti Tuhan singkapkan. Udahlah gak usah berdoa, ada loh orang begitu. Ayo Ci, Om, Tante doa, jangan. Kenapa? Dia takut. Roh Kudus singkapkan apa yang tersembunyi di hatinya. Saudaraku, mungkinkah alasan kita tidak pernah diam di dalam Tuhan, di dalam hadiratnya, karena kita takut mendengar Tuhan akan menyingkapkan orang-orang yang Tuhan sampaikan, kita harus segera berdamai dengan orang itu. Apa yang harus kita lakukan? Kalau Roh Kudus mengungkapkan nama-nama itu di dalam hati kita, mendorong kita untuk berdamai, yang bisa kita lakukan taat kepada suaranya. Yang setuju katakan amin. Jangan dilama-lamain.
Ada saatnya Roh Kudus itu diam. Kita menyebut istilahnya dengan mendukacitakan Roh Kudus. Ujung dari mendukacitakan, menghujat, karena kita sudah tidak lagi peka dengan kebenaran. Ujungnya tidak akan bisa ditebus, tidak akan selamat lagi nanti kalau kita sudah menghujat. Tapi mendukakan itu membuat Roh Kudus itu kita paksa diam. Dia tahu hati kita nggak bersih. Tuhan tahu di hati kita banyak yang tidak beres. Kita harus mengampuni orang, kita harus berdamai dengan orang, tapi kita nggak mau berubah. Kita sedang membangun kerajaan diri sendiri, bukan kerajaan Tuhan. Kita sedang tidak menghormati Tuhan dan tidak menghormati hadiratnya. Lihat kanan kirimu, khotbah ini keras loh. Beneran. Gak enak emang. Tema ini betul kata Pak Hari itu. Tema ini gak enak. Kalau udah namanya urusan hati, kita dikorek-korek. Kita diperiksa. Tapi enggak apa-apa. Saya punya keyakinan itu, para pemimpin itu punya tujuan agar kita punya persiapan. The year of preparation ini sungguh-sungguh kita siapkan hati kita. Rockpick harus bebas dari sakit hati. Amin. Yang kedua, rekonsiliasi dengan sesama dilakukan sebelum rekonsiliasi dengan Tuhan. Ini prinsip yang kedua dari Alkitab. Saya meyakini tadi malaikat itu muncul karena suatu alasan. Ingin memberitahu Yakub bahwa sebelum segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik di hadapan Tuhan, maka harus berjalan dengan baik juga di hadapan saudaranya, di hadapan kakaknya. Kalau saudara ingin berkenan di hadapan raja kita, kita harus berdamai dengan sesama kita. Saya tulis tuh prinsip penting. Kita tidak dapat hidup rukun dengan Bapa Surgawi sampai kita hidup rukun dengan saudara-saudari kita. Putusnya hubungan tidak hanya memutuskan hubungan satu dengan yang lain, tetapi memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Bukankah Yesus mengatakan hal yang sama, saudaraku? Menjadi tema kita bulan ini, Matius 5, 23-24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan, pas doa malam saya tafsirkan ayat ini, kita membawa persembahan khusus, diakonia, misi, segala sesuatu. Ada lagi persembahan apa? Persepuluhan kita di hadapan Tuhan. Kita bawa hidup kita melayani Tuhan. Tampil di sini, saya berkhotbah. Semua kita punya ambil bagian. Dalam semua komsel kita, melayani Tuhan, mempersembahkan sesuatu. Dan kemudian tadi, Roh Kudus ingatkan kita. Teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. 24. Tinggalkan persembahan. Berdamai dengan orang itu. Poin yang kedua ini penting. Mungkinkah alasan ibadah kita itu gak enak? Ini pemikiran aja ya. Kita merasa bahwa ibadah itu gak ngangkat. Musiknya kurang canggih. LED-nya redup, mesti ganti baru. AC-nya kurang dingin, kata orang sih. Bukan kita, bukan di sini lah, di gereja lain. Gereja kami AC-nya enggak ini. Gerejamu apa? Oh, AC sentral. Oh, keren juga gerejamu ya, kata gitu. Ya kan kita dingin kan? Ada orang cari-cari alasan ibadahnya ini, padahal betul hatinya enggak beres. Saya mau sampaikan, kadangkala saya menikmati ibadah itu ketika komsel. Di sini ada teman kita, anggota kami baru KM Lurus. Wah, saya baru tahu komsel kita itu kocak-kocak ya Pak ya. Komsel kita nggak ada jaim-jaimnya. Ya memang saudara itu nggak ada jaim. Kalau kita komselnya mukanya serem semua ya. Komsel itu ya kayak ketemu saudara, makan. Terus nanti ada yang cerita, kita kesaksian, kita diberkati gitu loh.
Tidak mesti ada musik lengkap. Tidak mesti WL-nya, SL-nya suaranya bagus. Kita ini ala kadarnya. Tapi kita bisa nikmati Tuhan di situ. Karena yang pertama kali Tuhan cek itu bukan fasilitas, tapi hati kita. Ini penting saudaraku. Siapa tahu kita punya tuduhan-tuduhan selama ini. Ibadahku nggak enak. Kemudian pekerjaanku nggak diberkati Tuhan. Doaku nggak terjawab. Siapa tahu kamu belum berdamai sama orang. Alasan-alasan itu kan kadang kita buat aja listnya. Siapa tahu ini kemungkinan. Hari ini nggak usah ada kemungkinan. Langsung cek hati kita udah beres belum berdamai sama orang. Itu maksud saya. Saudaraku, bisakah kita periksa kita hari ini? Sebelum berdamai dengan Tuhan. Berdamai dengan sesama. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, saya cepat-cepat. Rekonsiliasi harus dengan sengaja. Kejadian 32 ayat 3 sampai 5. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau kakaknya ke tanah Seir daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanku kepada Esau. Beginilah kata hambamu Yakub, aku telah tinggal pada Laban, pamannya itu, sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu sapi, keledai dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan. Dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku supaya aku mendapat kasih. Kelihatannya memang dalam diri Yakub dia tidak menjadi seorang laki-laki yang jantan. Tadi Pak Arifin kasih komentar itu, betul. Tapi saya melihat ada sebuah sisi yang lain. Kalau kita mau rekonsiliasi dengan orang, itu harus sengaja. Sengaja. Yakub tahu ia telah berbuat salah. Dia menipu Esau. Dia harus memperbaikinya. Ia harus mengambil langkah yang pertama. Ayatnya itu kita udah baca. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ambil inisiatif. Bapak Ibu tahu orang yang dewasa dalam Kristus itu seperti apa? Orang yang dewasa dalam Kristus, dia lebih mengutamakan kemuliaan Tuhan, kehormatan Tuhan, dibanding benar apa salah dalam sebuah hubungan. Saya ulang, seorang yang dewasa rohani, dia tidak memikirkan lagi, gua yang salah, dia yang benar, gua yang enggak. Yang dipikirkan harus damai, biar Tuhan ditinggikan dalam hidupnya. Karena kalau kita mencari siapa yang benar, siapa yang salah di situ, kita nggak ada beda sama orang dunia. Tapi orang yang sudah mengenal kasih karunia Sang Bapa, dia terima pengorbanan Kristus dalam hatinya. Makanya dia bilang, sekarang saya bukan levelnya lagi memikirkan siapa yang salah yang benar. Saya harus memulai membuka perdamaian. Itu orang dewasa dalam Tuhan. Sehingga betul memang tidak akan ada percekcokan yang terlalu lama di dalam hubungan-hubungan kita. Karena kita orang-orang yang dewasa dalam Tuhan, kita memulai untuk berdamai duluan. Inisiatif. Matius 18:15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia 4 mata. Ini penting. 4 mata itu artinya antara saya dan orang yang saya sedang tidak berdamai. Berdua. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Saya teringat sebuah ilustrasi. Bapak Ibu tahu enggak, kalau kita memulihkan hubungan yang retak itu seperti kita sedang memperbaiki lengan yang patah. Nah, kalau lengan kita patah, maka ya kalau zaman dulu memang kedukun patah ya. Tapi kita orang yang modern ini, kita akan datang ke rumah sakit PIK. Pak, tangan saya patah. Tolong obati Pak, ini tangan saya patah, jatuh kecelakaan. Itu seperti itu. Niat sengaja ke rumah sakit, tahu diri kalau saya nggak diperbaiki yang patah ini, saya bisa cacat.
Saya bisa infeksi, bisa membahayakan saya besok-besok. Saya datang ke dokter, ke patah tulang misalnya di sana. Mungkin tangan saya dioperasi, dikasih gips, dibalut, dikasih obat, disuntik, dan lain sebagainya. Dia yang lebih tahu bagaimana caranya untuk saya bisa sembuh. Tanyakan kepada diri kita, apakah kita menganggap sepele untuk tidak berdamai dengan orang? Tidak berdamai membuat rohani kita menjadi infeksi. Itu bisa membunuh rohani kita suatu saat. Orang yang menyimpan kepahitan, kitab Ibrani mengatakan jauh dari kasih karunia Tuhan. Yang dia munculkan adalah kalau dia simpan sakit hati itu, mempengaruhi hubungannya dengan orang-orang yang gak bersalah sama dia. Saya sebut istilahnya, biangnya cuma satu. Yang gak beres ini cuma satu orang, tapi hubungannya dengan orang-orang lain kena semua itu. Kenapa? Karena di sini gak beres. Itu makanya Amsal menyebut, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya pakai konteks keperjanjian baru. Roh Kudus ada dalam hidup kita. Dia memampukan kita menjaga hati kita. Mungkin kau merasa, enggak Pak Janus, biarkan waktu yang akan menyembuhkan luka saya. Silent treatment. Waktu Pak bisa memulihkan saya. Saya enggak yakin itu betul-betul terjadi. Karena engkau sedang menekan sakit itu di bawah permukaanmu saja. Tapi ketika tersinggung besok-besok, kamu bisa meledak. Yang bisa menyembuhkan itu hanyalah berdamai. Gak ada cara lain. Gak ada. Beberapa waktu yang lalu kita melihat di TV, ada artis akhirnya bercerai. Karena problem-problem rumah tangga tidak bisa selesai. Mereka hanya mengatakan waktu akan memulihkan saya. Silent treatment. Udahlah diam-diam saja. Yang penting aman, tidak cekcok. Udahlah. Lama-lama Pak, tidak tahan. Cerai juga. Hati-hati dengan ini. Pak, saya sudah minta maaf loh Pak sama dia. Tapi orangnya gak mau. Saya ulang tadi. Urusanmu menjaga hatimu, bukan jaga hati orang. Urusanmu benar di hadapan Tuhan. Urusan dia, urusannya dengan Tuhan. Tugasmu menjaga hati kita bersih. Dengan apa? Inisiatif untuk berdamai. Itulah sebabnya kalau ingin perdamaian kita itu bagus, harus mengklarifikasi, bukan konfrontasi. Kita akui kesalahan kita, kita meminta maaf. Dan gak perlu omong-omong ke orang-orang untuk membela, meminta pembelaan atas tindakan kita. Ini penting. Kalau saya ingin berdamai dengan seseorang, saya tidak perlu cerita ini ke semua orang, mengharapkan validasi, mengharapkan pengakuan kalau saya ini benar, mengharapkan pembenaran kalau tindakan saya kemarin itu nggak salah, nggak bisa. Kalau kamu berdamai, tutup mulut, minta maaf, selesai. Ya setuju katakan amin. Ingat ya, matematika mengajarkan begini. Jarak terpendek antara dua titik garis lurus. Cara saya menghubungkan diri saya dengan orang yang sedang cekcok sama saya, garis lurus. Gak perlu belok-belok. Gak perlu muter-muter jauh. Ke PIK 2 dulu muter, ke Tangerang, ke BSD, baru balik ke PIK. Gak usah. Langsung aja lurus. Artinya apa? Tinggal ngomong. Gak usah kita bahas masa lalu. Gak usah kita mencari pembelaan. Tinggal bilang, aku salah. Aku minta maaf. Itu garis lurus. Kok muka Bapak Ibu ndak enak sama saya? Ya, tadi saya sudah bilang tidak menghakimi kita.
Tapi besok-besok kalau kita ngalamin ini, kita udah tahu caranya. Itu maksud saya. Pertanyaannya, perlu kita renungkan. Mungkinkah sebagian hubungan kita yang kita jalani ini, kita jalani dalam keheningan yang menyakitkan tadi. Kita diam, kita simpan semua. Kita itu jadi menumpuk di hati kita, kemarahan, benci, dendam itu. Dan kita nggak pernah ambil resiko, sebuah keberanian untuk inisiatif dalam memulai proses rekonsiliasi. Ini perlu kita tanya. Melepaskan pengampunan bukan untuk kepentingan orang itu, kepentingan kita. Jadi tidak ada lagi di situ prinsip untung rugi, enggak. Prinsipnya saya menghormati Tuhan yang nyuruh saya untuk berdamai. Saya ini Allah Tuhan, saya ini garam jadi terang, akan dipakai Tuhan bagi bangsa-bangsa, menjangkau orang. Dan Tuhan bilang, kalau kamu simpan sakit hati itu, kamu tidak inisiatif memulai perdamaian, kita jalan di tempat melakukan tujuan-tujuan Tuhan. Gak ada kemajuan, gak ada kemajuan. Rohani kita boleh katakan bonsai. Makin tua tapi makin kayak kate. Kecil, tidak ada pertumbuhan. Jangan lama-lama di sini. Yang keempat, rekonsiliasi didasari dengan doa. Kalau kita ingin berdamai, memulihkan hubungan kita yang rusak dengan orang lain, berdoa. Ayat 9 sampai ayat 11. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu dan aku akan berbuat baik kepada. Kalau kita ingin berdamai dengan orang, memulai inisiatif tadi, bawa dalam doa pribadi kita. Ayat-ayat ini, doa Yakub kepada Tuhan. Tuhan, kasih aku kekuatan. Aku butuh kasih karuniamu Tuhan. Aku tahu aku salah. Aku nipu kakakku si Esau. Ku ambil berkat milik dia itu. Dia masih mengharapkan belas kasihan Tuhan. Dia meminta sama Tuhan agar Esau kakaknya itu nanti mengampuni dirinya. Menyelamatkan nyawanya. Ada prinsip saya tulis di slide saya. Apa itu prinsip doa ini saudaraku? Kalau kita berdoa, inisiatif mulai perdamaian dengan orang. Doa itu seperti salep bagi pihak atau luka yang sedang menganga. Mungkin sudah ada belatung di situ, di borok itu. Mungkin sudah bernanah. Tapi doa itu, kita berkomunikasi dengan Tuhan. Itu seperti salep untuk menyembuhkan semua kepahitan, semua sakit, semua trauma mungkin yang orang itu alami. Pelumas bagi keretakan hubungan. Mulai hari ini saudaraku, belajarlah untuk mendoakan orang-orang yang mungkin kita taruh dia marah sama kita. Doakan. Karena Tuhan perlu melembutkan hati. Tuhan sanggup meredakan emosi. Tuhan yang sanggup mengubah pikiran orang itu terhadap kita. Dulu dia punya opini buruk tentang kita. Merancangkan yang jahat kepada kita. Tapi Tuhan sanggup mengubah hati seseorang. Tuhan sanggup memberikan pengertian kepada pihak-pihak yang ingin berdamai. Saya memahami saudaraku, proses rekonsiliasi ini gak mudah. Karena proses ini seringkali akan berantakan. Hati telah mengeras, perasaan telah terluka. Emosi berada di ujung tanduk, luka hati yang menganga. Dan mungkin kalau kita datang minta maaf sama dia bilang, kemana aja lo, 20 tahun bro. Kenapa lu baru datang sekarang? Lu mau niat apa lagi sama gua? Lu mau jahat apa lagi? Itu opini orang. Udah lama kita tiba-tiba datang sama dia. Dia punya pikiran yang gak beres, yang jahat kepada kita. Kenapa baru sekarang kamu yang memperbaiki?
Kenapa kamu punya niat? Apa yang ada di pikiranmu, bro? Disitulah kuncinya doa tadi. Doa itu memohon belas kasihan Tuhan. Untuk membuat orang itu lembut hatinya. Karena Tuhan yang sanggup untuk menjamah hati. Tuhan yang sanggup untuk mengubah pandangan, paradigma terhadap kita. Saudaraku ingat ini, tidak ada kekuatan yang lebih besar untuk mewujudkan perdamaian selain doa. Doa mengubah kita, melembutkan hati kita, dan melembutkan orang yang sedang tidak berdamai dengan kita. Jangan lupa ini, doa penting kalau kita ingin rekonsiliasi dengan orang lain. Yang kelima, ayat pasal 33 ayat 3. Dan ia, Yakub ini, sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali. Sehingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Rekonsiliasi membutuhkan kerendahan hati. Saya Yakub, di situ Esau. Ketika dia lihat Esau, saya kasih contoh ya biar paham. Begini, sujud, melangkah sedikit, sujud lagi, sampai 7 kali. Kenapa mesti 7? Orang Yahudi punya kebiasaan, kalau namanya 7, itu sempurna. Yakub mau bilang, Koko, gua adikmu ini datang, betul-betul minta maaf sama kamu. Di hadapan Tuhan, saya minta maaf sama kamu. Dia sujud 7 kali. Alkitab mencatat, hingga ia sampai ke dekat kakaknya. Jadi sambil jalan, sambil menunduk, sambil bersujud, dia deketin kakaknya, sujud. Dia udah gak punya harga diri di situ. Saya meyakini di area ini dia udah gak ada takut. Dia udah gak pikir lagi, mau kakak gue mau udahlah gak apa-apa. Yang penting tugas saya mengikuti tadi apa kata Tuhan, apa kata malaikat, udah terserah Tuhan. Dia lakukan itu. Sampai di area itu saudaraku, Tuhan suruh kita merendah demi kemuliaan Tuhan. Kita udah gak punya harga diri. Demi sebuah perdamaian, demi sebuah rekonsiliasi. Karena Tuhan berjanji, kalau kami lulus di sini Yakub, kamu menjadi nenek moyang Yesus nanti. Kamu punya bangsa yang besar. Kamu berhasil sampai kamu tua punya anak 12 menjadi suku Israel dan Mesias Yesus lahir dari Yehuda anakmu. Tujuannya ke situ. Dan Yakub, saya meyakini itu tadi, orang yang ada di dalam hadirat Tuhan udah gak mementingkan diri sendiri. Dia mementingkan rajanya. Dia mementingkan kemuliaan Tuhan. Itu makanya Yesus bilang, mengatakan kepada kita, tetapi makananku melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Seperti itu saudaraku. Seperti itu kerendahan hati menempatkan kita pada posisi yang tepat untuk terjadinya rekonsiliasi. Kita tidak pernah melihat di ayat ini, ya aku punya alasan. Kok tahu nggak lo kenapa gua dulu tipu lo? Lu sih resek kok. Lu menjengkelkan tahu nggak? Dulu gua sebelum tipu lo tuh ngambil berkat dari papa kita itu si Ishak. Lu pernah tenang-tenang gua, bully gua waktu kecil, gua balas lah. Saya yakin itu nggak ada di Alkitab. Karena ceritanya pasti beda. Ceritanya pasti akan percekcokan. Tapi dia nggak bahas itu. Saya tahu ini tidak mudah saudaraku. Ini sulit. Tapi Roh Kudus mampukan kita melakukan itu. Roh Kudus mampukan kita melakukan itu. Pertanyaannya bagi kita hari ini. Bisakah kita menekan ego kita? Minta maaf kepada pasangan mungkin. Tidak perlu membahas hal-hal yang lalu. Tadi kita sudah klarifikasi tadi. Tidak perlu kita membuat banyak alasan. Hanya mengampuni, hanya mengatakan aku salah. Kita perlu praktekkan kerendahan hati ini. Karena kalau kita gagal tidak rendah hati,
maka kita akan, hubungan kita yang retak gak bakal bisa sembuh. Kita akan terus berseberangan. Kita tidak akan bisa menyatu dengan Tuhan juga. Karena sikap hati kita yang salah. Saya teringat dengan sebuah ayat, tidak saya tulis di slide, saya ingatkan saja. Yakobus 4 ayat yang ke-6. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Bagian terakhir kita akan selesai dan kita berdoa. Yang ke-6. Ini puncaknya. Rekonsiliasi, berdamai sama dengan mengampuni. Ayat 4 Kejadian 33. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluknya lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Saudaraku, saya sungguh meyakini Esau tadi dijamah Tuhan hatinya. Dia yang marah, dia yang menyimpan kemarahan 20 tahun lamanya. Dia peluk adiknya. Sekarang kita lihat di perspektifnya Esau. Point of view-nya Esau. Ketika Esau memeluk adiknya, ingat baik-baik saudaraku, dia mengampuni adiknya. Itu sama juga dengan dia siap disakiti besok-besok. Saya ulang. Ketika saya melepaskan pengampunan untuk orang yang bersalah sama saya juga harus siapkan hati. Besok-besok saya dikecawin sama dia, saya sudah siap juga. Jangan bilang, kita diampuni, tapi tolong ya, jangan bikin aku sakit hati. Itu gak bisa kita kontrol. Jadi kalau kita melepaskan pengampunan, siapkan hatimu juga untuk besok-besok dia bikin kesal kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Esau memeluk Yakub, itu artinya dia membuka hati. Dia memberikan hidupnya, dia memulihkan persaudaraan mereka menjadi kakak adik, menjadi saudara kembar, dan mereka hidup di dalam tujuan seperti yang Tuhan tetapkan. Jadi pengampunan dan diampuni, mengampuni dan diampuni membuat kita kembali kepada track, kepada jalur yang memang Tuhan tetapkan untuk kita. Itu saudaraku. Pertanyaannya bagi kita renungkan pada siang hari ini. Apakah kita ingin menjalani hubungan dengan semua orang dalam kepompong, bahasa saya kepompong. Kenapa? Kita ada dalam dunia kita sendiri. Kita aman dari panah yang menyakitkan hati orang lain. Kita terputus dari hubungan-hubungan yang memberi kita cinta. Hubungan memberi kita kehidupan. Hubungan memberikan kita kegembiraan. Slide terakhir. Yakub ingin mendapatkan perhatian Esau. Ia mencari kedamaian. Ia ingin melupakan masa lalu. Dia merendahkan diri di hadapan Esau. Ia membuka hatinya. Ia membutuhkan pengampunan. Pengampunan berarti melepaskan sehingga kita mampu melanjutkan kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu membaca dari pasal 33, disitulah Yakub mengalami hidup yang sungguh-sungguh dipimpin oleh Tuhan. Masalah tetap ada, tetapi Tuhan menuntun dia kepada destiny, kepada tujuan-tujuan Tuhan yang ditetapkan bagi dia. Pengampunan, penyembuhan yang panjang, bukan penyembuhan sesaat. Nah, saya percaya saudaraku, apa yang kita lakukan ini ke depan itu akan menolong kita. Lepaskan pengampunan. Lepaskan sakit hati. Lepaskan kepahitan. Pengampunan berarti kita tidak punya lagi kebencian. Ya ingat, tetap ingat gitu loh. Kita gak bisa lupa dengan peristiwa itu. Tetapi hati kita sudah beres. Kita tidak pahit yang berkelanjutan.
Kita sudah mampu untuk berharap yang terbaik untuk orang itu. Ya, jadi pertanyaannya bagi kita hari ini, tanya ini, apakah kita hari ini mau melepaskan luka masa lalu itu? Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah menebus kita, Tuhan sudah mengampuni kita, maka lepaskan pengampunan untuk orang-orang yang menyakiti hati kita. Amin. Kita bangkit berdiri sama-sama.